Ya, itu bisa dilihat di abstrak di baris ketiga. Sistem strategi manajemen mudir harus mampu membedakan. Di bawahnya juga adapun tujuan penelitian sistem strategi manajemen. Sementara di bab 2-nya kamu manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi. Yang sebenarnya kamu mau ngomong apa gitu? Mau ngomong sistem strategi manajemen, apa strategi manajemen atau manajemen strategi? Itu 3 terminologi yang sangat-sangat berbeda. Kamu sebenarnya mau kemana? Yang ingin kamu sampaikan itu yang mana? Di antara 3 itu. Jangan-jangan kamu belum paham juga apa itu strategi manajemen. Apa itu strategi manajemen? Karena apa? Kamu di kajian pustakanya dipisah strategi sendiri, manajemen sendiri. Apalagi kemudian di situ ada manajemen strategi, sudah berbeda lagi. Ya, tidak ada satupun ya, uraian tentang apa itu strategi manajemen. Karena berbeda ketika Anda bicara tentang strategi saja atau manajemen saja atau strategi manajemen itu berbeda. Kamu sebenarnya mau kemana sih? Karena saya lihat di bab ini strateginya juga nggak ada, di sini di bab 4 juga cuma 1 halaman. Saya mau tanya dulu, kamu strategi itu apa sih pengertiannya? Definisinya? Penentuan rencana. Untuk mencapai tujuan. Kalau manajemen tadi sudah paham. Nah, ketika digabung strategi manajemen jadi apa pengertiannya? Jadi perencanaan yang dikelola. Perencanaan yang dikelola dengan baik. Bukan itu bagian dari manajemen kalau perencanaan. Coba hubungan antara strategi dan manajemen itu apa? Harus jelas juga ya. Dan ketika kemudian 2 kalimat ini digabung, itu sudah merupakan definisi yang berbeda. Ya. Hubungan antara strategi dan manajemen apa? Kamu tahu nggak? Strategi itu dengan manajemen apa kaitannya? Karena nggak ada juga di penjelasan di sini, nggak ada juga, semuanya nggak ada gitu loh. Jadi coba saja semua orang yang baca, yang tahu tentang tulisan ilmiah itu pasti bingung. Sebenarnya ini mau kemana? Ya. Apalagi di abstrak itu juga sama sistem strategi. Bicara tentang sistem. Sudah begitu di abstrak juga nggak ada hasil penelitiannya apa. Kayak kamu sampaikan tadi panjang lebar itu di bab 4 itu sebenarnya kan bisa dibaca ya, di abstrak ya. Kalau abstrak itu apa sih? Ringkasan dari isi. Nah, yang paling penting dari abstrak itu apa? Hasil penelitian. Di antara unsur-unsur yang lain yang sama-sama penting, yang terpenting adalah hasil penelitian. Dan kamu tidak ada sama sekali. Apa coba dibaca itu? Kamu malah menguraikan kesana kemari. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa produk-produk pesantren telah menerapkan fungsi planning dan meningkatkan kualitas hafalan itu melaksanakan. Ini bukan hasil, ya. Bukan hasil penelitian, ya, urian. Ya. Hasil itu misalnya apa? Strateginya apa? Tadi kan ada sebenarnya sedikit sekali, ya. Kamu bicara tentang yang namanya teknis, psikologi, spiritual. Teknis itu apa? Ya. Strateginya secara teknis begini, secara psikologis begini, secara spiritual begini. Itu harusnya yang ada di abstrak. Dan itu nggak ada di sini. Kemudian di bab 4-nya tadi cuma 1 halaman strateginya. Padahal itu inti judul kamu. Ya karena itu tadi kamu membuat 2 terminologi ini ya, yang kemudian ketika digabungkan ya, itu tidak match. Kalau memang mau strategi, sebenarnya strategi aja gitu loh. Kalau mau manajemen, manajemen saja gitu. Ya. Kan nggak masalah itu. Kenapa harus digabung? Karena 2 kalimat ini ketika digabung, wah luar biasa ini. Ini isinya bisa sampai disertasi kamu. Ya. Ya.
kalau saya cenderung supaya sederhana, ya. Supaya sederhana. Kalau strategi itu biasanya yang ribet-ribet, yang amat sangat kompleks itu biasanya pakai strategi. Ya. Nah, ini banyak teman-teman judulnya hampir banyak strategi, tapi yang di dalamnya nggak ada yang perlu dipakai strategi. Duduk aja udah pada hafal gitu kan, kita dengerin aja udah ini hafal sendiri Qurannya gitu. Nah, nggak pakai strategi apa-apa. Oh, tapi kalimatnya strategi, seolah-olah itu suatu yang sangat kompleks. Kalau strategi, kenapa itu kan kalimat yang awalnya diterapkan di militer. Itu karena kompleksitas problem menghadapi musuh yang sangat berat, maka harus ada strategi khusus. Nah, judul-judul kayak begini itu nggak pas ya. Maka saya rekomendasikan ini ya. Judul kamu sudah manajemen mudir aja sudah cukup. Manajemen mudir dalam meningkatkan mutu hafalan Al-Quran. Nah, kalau ini di Bapat lumayan ya Pak ya. Nah, di Bapatnya lumayan ada isinya gitu loh. Ada tuh di bagian perencanaan kayak apa, itu ada kamu jelaskan. Tapi strateginya nggak ada gitu. Maka ketika judulnya sudah berubah, yang kalimat-kalimat yang kaitannya dengan strategi ya, semuanya ini termasuk di dalam bab 1, bab 2, bab 3 ya, itu semuanya nanti dihilangkan ya. Kamu khusus bicara tentang manajemen, termasuk juga tulisan-tulisan atau penelitian terdahulu ya, khusus bicara tentang manajemen ini hampir semuanya strategi ya. Nah, ini yang pertama ya. Nah, oke. Nah, karena terminologi tadi itu, dan kamu harus konsisten. Misalnya kalau mau manajemen ya, yang di abstrak jangan ada lagi ada sistem strategi manajemen. Kalau sudah ada sistem nanti lain lagi, ada strategi lain lagi, manajemen lain lagi, itu lebih ribet lagi nanti kamu ya. Ya, tolong bicara tentang manajemen saja, oke ya. Ini saya dalam rangka memudahkan kamu, meringankan kamu, ya, supaya tidak ribet. Nah, kemudian di bagian ini rumusan masalah itu juga sama. Rumusan masalah kamu karena sudah diubah menjadi manajemen, ya, sudah bagaimana manajemen mudir dalam meningkatkan kualitas hafalan, sudah. Nah, implementasi manajemen ya nggak usah sudah ada manajemen berarti sudah diimplementasi ya. Kalau mungkin di atasnya kalau rumusannya mau dibuat lebih umum, yang bawahnya lebih spesifik, bisa aja bagian A rumusan masalah membicarakan tentang bagaimana program-program yang dilaksanakan oleh mudir mahad dalam meningkatkan kualitas hafalan. Programnya saja secara umum, selain manajemennya, ya. Jadi bagian A itu bagaimana program-program mudir dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri. Baru yang kedua, bagaimana manajemen mudir, ya, dalam meningkatkan kualitas hafalan santri di pondok pesantren. Apa ini namanya tadi? Al-Rahmah Center. Itu aja, dua aja cukup ya. Nah, nanti kamu sudah jelaskan itu dua-duanya sudah ada program-programnya, saya lihat di gambaran umum sudah ada. Kemudian di bagian tadi bab 4 juga sudah ada. Oke ya. Kemudian kamu mungkin saya nggak terlalu banyak nanti biar dilengkapi. Kita waktunya saya sampai jam 12 saja. Ada instrumen daripada wawancara nggak ada kamu. Ya, instrumen wawancaranya nggak ada. Di bab 3, kalau memang tidak dicantumkan di bab 3, minimal ada lampiran. Di bab 4, lampiran hasil wawancara dan hasilnya. Itu dilampirkan di bab 4. Silakan mau di bab 3 sebagai instrumen boleh. Ya, nah, ya. Tuh. Nah, oke. Kamu sudah mencantumkan referensi wawancara, oke sudah ada. Nah. Ini yang ketuanya itu alumni si Surya. Kamu dalam sistematika penulisan juga beberapa ada catatan yang judul tidak ada isinya. Seperti di bab 33, di halaman 33 itu. Ada judul tapi tidak ada isinya. Dokumentasi isinya nggak ada, itu nggak boleh ya. Ada judul nggak ada isinya, minimal satu baris ya. Setelah judul harus ada isi ya. Ini banyak nih koreksinya, saya ini cuman anak
Intinya itu tadi ya, saya rekomendasi perubahan judul sehingga nanti kamu menyesuaikan semua di dalamnya, ya. Dan itu lebih mudah, lebih memudahkan kamu, ya, daripada kamu sudah kemarin tapi nggak dapat itu. Oke, dari saya cukup, bisa langsung ke Ustaz Yasin, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Rizal, saya menambahkan ya. Nah, di abstrak itu apa yang kita tulis di abstrak ini itu sudah kita tentukan. Jangan kemudian lagi ada kata ataupun kalimat pertanyaan di dalam abstrak. Ya. Jadi yang di abstrak itu sudah kita tentukan mengenai metodenya, mengenai diskusinya, mengenai hasilnya. Jadi jangan ada kemudian lagi ada kata pertanyaan. Kemudian berbicara latar belakang masalah secara umum, itu paling tidak di dalamnya harus ada fenomenanya, Rizal. Harus ada kemudian juga kondisi idealnya, kondisi realitas yang terjadi di lapangan seperti apa. Kemudian juga harus ada kemudian kesenjangan penelitian, harus ada relevansi dengan objek penelitian, urgensi dan tujuan segala macam. Nah, saya memastikan ini fenomena di latar belakang masalah narasikan di mana ini? Fenomena tentang judul ini, tentang manajemen, tentang bagaimana urgensi hafalan segala macam, di paragraf mana mengenai fenomena itu dijelaskan. Saya memastikan di dalam latar belakang masalah itu harus ada poin-poin itu. Dimulai dari fenomena, kemudian dimulai daripada kondisi idealnya seharusnya apa, kemudian setelah itu realitas di lapangan yang terjadi seperti apa. Nah, itu bisa ditunjukkan tidak? Ada tidak narasi-narasi itu termuat di dalam latar belakang masalah? Fenomenanya mana? Kamu paham nggak pertanyaannya? Iya. Fenomenanya apa? Mengenai manajemen, bagaimana kemudian manajemen ini diterapkan seperti itu, fenomena terkait dengan judul Anda gitu. Oke, tidak ada, nanti tambahkan. Idealnya seperti apa? Harusnya seperti apa yang Anda inginkan dalam penelitian ini terkait dengan manajemen hafalan mutu segala macam itu? Mungkin untuk para santri bisa hafalnya lebih berkualitas. Kondisi yang terjadi sekarang ini apa setelah melakukan penelitian? Alhamdulillah sekarang ini ada Kondisi yang terjadi di lapangan apa sehingga kemudian meneliti ini gitu? Nah, itu ditambahkan, tidak ada penjelasannya. Relevansi objek penelitian ada tidak narasinya dalam latar belakang masalah? Di paragraf mana, halaman berapa? Tidak ada juga. Misalnya, kesenjangan penelitiannya ada tidak, Rizal? Apa itu kesenjangan penelitian? Tidak ada. Ini opsional, misalnya tentang penegasan judul. Judul misalnya harus kemudian dijelaskan apa yang dimaksud dengan mutu di sini. Ya, apa kemudian yang dimaksud dengan mudir di sini? Mutu ini ukurannya apa misalnya. Nah, itu kemudian opsional di dalam latar belakang masalah perlu dibuatkan penegasan judul. Operasionalnya seperti apa. Dan terakhir adalah mengenai tujuan dan urgensi. Kenapa kemudian dilakukan penelitian. Nah, biasanya dalam latar belakang masalah ditutup dengan itu, latar belakang masalah yang ideal gitu ya. Nah, ini juga terjadi ketidakkonsistenan antara terminologi. Di judul disebutkan mutu, sedangkan pada lembaran berikutnya disebutkan kualitas. Mau menggunakan terminologi yang mana?
Iya. harus konsisten. Mutu dan kualitas Gitu. beda. Maka saya mutu. Berarti nanti dibantu kualitas di mana? Ya, saya minta konsisten yang mana yang digunakan. Dan dijelaskan juga mutu itu apa, takarannya loh. Ukuran mutu itu apa? Apakah ketepatan tajwid misalnya dalam hafalan atau kecepatan dalam menghafal segala macam. Nah, itu perlu dijelaskan secara operasional di dalam penelitian ini gitu. Lebih baik mungkin kualitas saja kan? Ya terserah Anda mau milih yang mana dan harus dijelaskan. Nah, Yang penting begitu. sebenarnya ada parameternya itu, ukurannya, takarannya yang jelas. Mau mutu mau kualitas, tapi kamu harus jelas yang namanya hafalan yang bermutu itu indikatornya apa saja. Kalau mau berkualitas indikatornya apa saja itu yang penting itu, bukan masalah diksi atau narasinya. Kalau kamu nggak pakai penjelasan semua sih, ya, nggak ada sama sekali penjelasannya. Oke, ini di tujuan penelitian juga ini sebenarnya basic banget nih Rizal ya. Rumusan masalah dengan tujuan itu harus Sama. sinkron gitu. Ini tujuan rumusannya apa, tujuannya juga apa, misalnya begitu. Itu sebenarnya nggak perlu tapi sering terjadi begitu. Dan kemudian di metodologi kita pindah. Ada berapa informan Rizal? Ada 5. Ada 5. Apakah bisa dibuktikan bahwa 5 ini diwawancarai ada di dalam bab 4 wawancaranya? 5-5-nya. Karena paling banyak wawancara hanya dengan misalnya ada Rudi Wulono. Yang lain-lain itu saya lihat tidak ada. Kenapa tidak ada? Selain Rudi. Kalau yang pertama ini bisa Ya, kalau memang itu jangan tulis. Maksudnya itu Itu Anda bohong jadinya gitu, menuliskan informannya terus nggak ada di sini, nggak ada gitu. nggak ada wawancaranya. Nah, ini pengumpulan data, wawancara, observasi dan segala macam. Buktinya mana Anda melakukan observasi? Selain wawancara, oke lah, ada beberapa. Dokumentasi apa yang digunakan? Dokumentasi bentuknya apa yang digunakan sebagai sumber datanya? Dalam bentuk apa dokumentasinya? Bukan foto, dokumentasi bukan foto. Bukan itu. Makanya bertanggung jawab apa yang Anda tulis di sini. Sumbernya adalah wawancara, ya lakukan wawancara. Dengan 5 orang, lakukan dengan 5 orangnya. Anda menentukan observasi, ya lakukan observasi. Anda jangan berbohong di sini misalnya. Anda tentukan dokumentasi, ya silakan ambil data-data melalui dokumentasi gitu. Jangan hanya sekedar tempelan-tempelan saja melengkapi halaman dan segala macam gitu. Nah, ini tadi pertanyaan rumusan masalah katakanlah 3, sedangkan hasilnya ada 7 nih Rizal. Ya. Nah, ini sangat kacau gitu. Jadi Pak Dekan tadi menyebutkan ya fokus pada manajemen misalnya, fokus pada pilih salah satu gitu. Dan itu dijelaskan apa saja strateginya. Dan di hasil juga Anda mengaburkan peran mudir di sini gitu. Di hasil penelitian misalnya strategi manajemen yang dijalankan pondok pesantren. Ya. Anda kan di sini menonjolkan figur mudir ya. Ya harusnya di hasilnya ditonjolkan juga. Jangan kemudian langsung
pondok pesantren, tapi tonjolkan figur mudir ini gitu. Jadi jangan seolah-olah jadi kabur peran mudir di sini. Karena membahas secara jelas kan manajemen mudir, misalnya dijelaskan secara eksplisit gitu. Nah, tiba-tiba dalam hasil kata mudir itu tiba-tiba menghilang gitu. Seolah-olah kabur gitu. Nah, pastikan juga setiap ayat itu harus ditafsirkan dengan yang otoritatif ya, Rijal. Ketika mengutip ayat, jangan seolah-olah Anda menjadi seorang mufassir dadakan gitu. Tapi harus dicarikan sumber yang otoritatif mengenai kandungan ayat tersebut. Nah, kemudian nah, nomor 2 nih fungsi-fungsi manajemen nih. Kaitannya apa, Rizal? Fungsi-fungsi manajemen kaitannya dengan rumusan masalah apa? Anda kan tidak mempertanyakan fungsi-fungsi ya. Rumusan masalah Anda mempertanyakan strategi, mempertanyakan implementasi, mempertanyakan faktor-faktor. Tiba-tiba hasilnya ada fungsi-fungsi manajemen. Nah, itu ketidaksinkronan juga yang perlu nanti diperbaiki gitu. Kemudian lampiran saat Anda penelitian ada tidak? Lampiran fotonya dengan siapa saja? Nah, ini ditambahkan nih keterangannya nih. Nanti foto dengan siapa, ini kan kita tidak paham nih. Siapa tahu foto dengan orang lain gitu, kita nggak tahu gitu. Harus ditambah keterangannya foto dengan misalnya informan A, informan B, informan C, segala macam. Itu ditambahkan juga ya. Baik, itu saja Pak. Oke.